udah masuk nih, saatnya bagi-bagi. Bayar kos, cek. Listrik dan wifi, cek. Investasi reksadana pasar uang, cek. Jajanan sakral, beli cilok udah. Skincare, cek. Duh, baru juga gajian, tapi isi rekening udah tipis. Udah investasi reksadana pasar uang juga sih, tapi kok masih kurang ya? Apa gue coba cari tambahan jualan jajanan? Kayaknya bagus juga nih idenya. Oi, masih ada loh cara lain untuk naikin potensi pendapatan dari investasi lu. Coba deh naikin level investasi lu ke RDPT. Hah? RDPT apaan tuh? Iya, reksadana pendapatan tetap. Jadi, duit lu akan dikelola oleh manajer investasi buat beli obligasi. Ibaratnya, lu minjemin duit ke perusahaan atau pemerintah dan lu akan dapat imbalannya. Wah, jadi gue bisa dapat duit tambahan ya dari investasi RDPT? Persis, jadi biar duit lu suruh kerja buat dapetin tambahan. Ketika berinvestasi di RDPT, dana nasabah akan diinvestasikan ke berbagai instrumen pasar uang dan obligasi oleh manajer investasi sehingga bisa mendapatkan pendapatan. Dan pastinya harganya akan berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar. Lalu, ada juga RDPT yang memiliki fitur pembagian dividen yang dibagikan ke investor dalam bentuk uang tunai oleh manajer investasi. Ini nih bro yang gue cari. Coba-coba gimana? Langsung ajarin gue dong. Gampang. Buka main BCA, pilih fitur investasi, dan pilih reksadana pendapatan tetap. Oh, wah ini ternyata banyak banget ya pilihan produknya. Jadi gue harus milih yang mana? Gimana caranya? Dalam berinvestasi di RDPT, ada dua hal nih yang harus diperhatikan, yaitu tenor dan penerbit obligasi. Yang pertama tenor, merupakan jangka waktu dari mayoritas portofolio suatu RDPT. Ada 3 kategori nih. Yang pertama tenor pendek. Apabila mayoritas dana dalam suatu RDPT diinvestasikan pada obligasi tenor pendek, sehingga total portofolio memiliki tenor yang berkisar antara 1-5 tahun. Yang kedua tenor menengah. Apabila mayoritas dana dalam suatu RDPT diinvestasikan pada obligasi tenor menengah nih, sehingga total portofolio memiliki tenor 5-10 tahun. Dan yang terakhir, tenor panjang. Apabila mayoritas dana dalam suatu RDPT diinvestasikan pada obligasi tenor panjang, sehingga total portofolio memiliki tenor lebih dari 10 tahun. Nah ini nih yang penting, semakin pendek tenor, semakin kecil fluktuasi harga, sehingga potensi return biasanya lebih rendah dibandingkan dengan potensi return tenor panjang. Lalu yang kedua, ada dari sisi penerbit obligasi. Dana investor dapat diinvestasikan ke dua jenis obligasi, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Berikut merupakan perbedaan antara keduanya. Dari sisi penerbit, obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah, sedangkan obligasi korporasi dapat diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun BUMD atau BUMN. Dari sisi imbal hasil, obligasi pemerintah lebih kompetitif dibandingkan dengan instrumen pasar uang. Kalau obligasi korporasi lebih kompetitif dibandingkan instrumen pasar uang dan obligasi pemerintah. Dari sisi jangka waktu, obligasi pemerintah cenderung lebih bervariasi dari jangka pendek hingga jangka panjang nih. Sedangkan obligasi korporasi jangka waktunya cenderung lebih pendek. Dan yang terakhir, dari sisi risiko kredit, obligasi pemerintah lebih rendah karena dijamin oleh pemerintah. Sedangkan untuk obligasi korporasi lebih tinggi karena bergantung pada keuangan sebuah perusahaan. Wah, lengkap banget penjelasan lu bro.
Sepertinya gue udah tahu nih mana yang sesuai dengan kebutuhan gue. Cuman nih masalahnya ya, duit gue tuh udah kesebar mana-mana. Bukannya kalau investasi obligasi itu perlu modal yang besar ya? Nah, tidak seperti investasi di obligasi. Kalau investasi di RDPT itu bisa mulai dari 10.000 aja untuk investasi di beragam seri obligasi sekaligus. Selain itu, ada juga keuntungan lainnya loh. Yang pertama, potensi imbal hasilnya lebih tinggi dari RDPU karena ada potensi capital gain dan potensi pembagian dividen. Yang kedua, reksadana bukan objek pajak. Dan yang ketiga, dana dikelola oleh manajer investasi profesional. Jadi terima beres aja. Tapi perlu diingat ya, ketika berinvestasi ada resiko yang menyertai suatu instrumen investasi. Yeay, berhasil. Ternyata gampang banget ya investasi lewat aplikasi MyBCA. Jadi investasi gue udah naik level nih. Selain ada RDPU, ada RTPT juga. Sekarang bayarin aja deh duit gue yang bekerja buat dapetin income tambahan. Mantap.